anak muda zaman sekarang tuh menurut gua mereka tuh nggak cuman soal duit doang gitu lah. Punya banyak duit, kalau nggak punya waktu itu lu nggak rich. Lu punya uang tapi lu juga nggak sehat, lu juga nggak punya waktu sama keluarga lu, itu nggak bisa dipukul rata sebagai kaya dalam hidup. Tiap orang pribadi beda-beda ya. Jadi tergantung apa yang bikin lo stres. Apa yang bikin lo stres dalam hidup gitu? Nggak punya duit nih. Lo juga ya? Iya. Ya gue juga sih. Halo, welcome back di Off the Record Podcast. Bareng Jule lagi. Sama gue Mariska. Dan aku Gwen. Oke, kita mau bahas. Jadi sebenarnya rich itu apa sih? Sadar gak sih akhir-akhir ini tuh banyak banget orang tuh kayak bikin apa ya, konten ceritanya tentang rich. Tapi richnya tuh macam-macam jenisnya. Kayak zaman sekarang itu rich itu kan bukan cuma dinilai dari materi doang. Bener gak sih? Oh, Ya jadi kan? maksudnya pandangan orang tuh sekarang tentang kekayaan tuh bisa punya Macam-macam. pandangan masing-masing, point of view-nya. Benar, Ada jadi- yang merasa kekayaan itu adalah dengan lu sehat lu tuh kaya. Lu tuh punya waktu lu itu kaya. gitu. Oke. Nah, jadi menurut lo sendiri nih, rich itu tuh apa gitu? Rich lu kaya. Aduh, tiba-tiba kayak diem gitu kan. Gue mau jawab tapi nanti dihujat. Kalau bagi gue tetap kekayaan tetap uang. Karena saya butuh untuk keluarga saya. Itu realistically Punya speaking. waktu, tapi nggak punya duit juga sama aja, Bos. Oke, soalnya nih ya, kalau kayak zaman dulu nih, zaman-zaman generasi boomer sama Gen X deh gitu. Kayak kan kayaknya diidentifikasikan kayak lu tuh punya aset yang banyak. Kayak rumah lah, tanah lah, mobil lah, bener nggak? Kayak zaman, Betul. iya kan? Terus udah gitu nih ya, menurut data nih, baby boomer Indonesia sekarang itu generasi paling kaya, rata-rata kekayaan bersihnya itu 26 miliar. Baby boomer nih. Baby boomer. Tuh, baby boomer tuh apa sih? Baby boomer tuh orang tua kita. Oh iya, oke. Iya. Bener dong. Bener kan? Iya, bener. Iya udah. Ditopang harga rumah yang katanya dulu tuh masih terjangkau pas mereka mulai kerja, ya kan? Nah terus menurut kalian nih, generasi yang kepemilikan asetnya lebih gede, itu tuh otomatis paling kaya dalam hidup, agree apa nggak agree? Kepemilikan aset loh ya. Misalnya nih, ya orang yang punya aset lebih banyak, let's say kayak rumah, tanah gitu, lebih banyak, itu tuh berarti mereka tuh otomatis paling kaya dalam hidup. Menurut kalian Menurut gue nggak setuju. kenapa? Sebenarnya statement terakhir yang lu bilang mereka tuh kaya dalam hidup. Ya balik lagi ya, kalau gue sih setuju banget bahwa kekayaan itu ya of course number one di quantify dari uang. Ya dong, nggak ada uang lu mau segala macam juga nggak bisa dong, sulit kan. Tapi menurut gue juga lu punya uang tapi lu juga nggak sehat, lu juga nggak punya waktu sama keluarga lu, itu nggak bisa dipukul rata sebagai kaya dalam hidup. Paham nggak? Paham. Ya kan? Jadi menurut gue ya kepemilikan aset yang begitu banyaknya juga doesn't quantify lu tuh kaya dalam hidup gitu. Kalau menurut dari pandangan gue loh itu. Tapi kaya beneran. Tapi kaya beneran. Kaya dalam materi, bukan kaya dalam hidup ya. Betul, Gitu. tapi kaya yang tidak liquid. Oh iya Iya, bener. bener juga Iya, kan? iya benar. Karena kan yang nyangkut semua di aset. Bener, kadang-kadang kan kayak orang ngomong punya aset, punya gedung lah, punya apa. Tapi Iya, kan kalau iya, misalnya lagi tiba-tiba urgent need money yang kayak liquid, belum tentu bisa langsung dijual. Benar. Betul. Menurut lu nih ya, pola pikir kayak gini tuh nurun dari orang tua kita nggak sih? Kalau pikir Maksudnya apa kayak- di mana nih? Maksudnya kayak pola pikir yang iya kayak dengan lu tuh punya aset yang banyak gitu tuh berarti lu tuh kaya gitu. Itu tuh turun dari zaman-zaman orang tua kita nggak sih? Iya sih menurut gue. Iya ya. Zaman dulu tuh kayaknya orang tua memang lebih kayak Mana ada lo orang tua zaman dulu yang kayak ngajarin lu tuh work for passion. Mana ada coy? Oh ya nggak ada. Malah mau orang dulu ya nggak tahu nih personal experience gue dulu, kakak gue pengen ngambil sekolah musik. Nah, Ditendang sama bonyok gue. iya mana ada Ngapain lu mau jadi apa ngambil sekolah musik gitu ya kan? Kayak udahlah yang ya, Sekarang setuju gak? ya setuju. Yang sekarang setuju Ini lagi. kita tuh suka benar. Iya, tapi benar juga ya kan. bentar dulu nih, kita kan lagi ngebahas nih ceritanya Si aset ini Aset. ya, aset. gitu. Kayak orang tua lu dulu nih, kayak up until now deh. Kayak sekarang mereka tuh masih mengukur kekayaan itu tuh based on aset apa gimana? Mungkin kalau orang tua kita mungkin masih mikirnya gitu kali ya. Cuman mungkin kalau generasi makin kesini
mungkin entertainment-nya juga makin banyak gitu. Jadi yang bisa bikin kepuasan hati juga banyak gitu, ya nggak sih? Ya. Kalau orang tua kita dulu kan mungkin ya karena udah terbentuk mindset-nya seperti itu gitu. Karena mungkin zaman dulu entertainment juga mungkin nggak banyak. Jadi kayak ya lo yang bikin lo happy ya. Actually itu gue kemarin sempat banget, baru 2 days ago gue lagi ngobrol sama suami gue nih. Kita lagi ngomongin kayak, gila zaman dulu tuh bonyok kita, mereka bisa beli properti di mana-mana. Iya kan, pengen kayak, pengen kayak punya properti kanan kiri, maksudnya kayak di daerah sana lah. Gampang banget for them to buy aset gitu, karena emang itu pada zamannya. Terus gue lagi ngomong lagi, iya ya beda banget ya zaman sekarang, kita kayaknya mau beli properti aja harganya udah gila banget gitu. Itu bukan zaman kita gitu, itu emang baby boomer punya era lah. Kalau di saat kita kan sekarang adalah seberapa, bukan dari aset, tapi kita ngeliatnya seberapa banyak uang, likuiditas itu. Betul. Ya kayak lu main saham kan, kayak misalnya dari sana kita cara taunya kita kayak apa enggak ya, orang biasa main apa sih? Investasi sama kripto gitu. Jadi menurut gue ya udah beda banget. Udah beda zamannya gitu. Setiap era tuh pasti ada zamannya masing-masing. Bener-bener. Soalnya kalau memang kayak orang tua kan emang karena mereka nggak keedukasi dengan investasi segala macam, mereka kan konservatif sekali ya. Jadi mereka pokoknya intinya punya rumah banyak, tanah banyak, iya kan? Itu yang menentukan kayak orang kaya apa enggak gitu kan. Nah beda banget sama anak muda zaman sekarang nggak sih? Buat mereka kaya itu kan yang lagi trending sekarang bukan cuma soal duit, bener nggak sih? Kayak apa ya, mental health gitu ya. Kayak zaman sekarang tuh kayak dalam kayak ketenangan hidup gitu ya. Ketenangan hidup. Definisi rich in life itu bukan cuman rich. Gue relate, tapi gak serelate itu juga. Maksudnya kayak rich in life bener ya, maksudnya kayak kita punya kebebasan waktu. Oke. Misalnya kayak lu punya banyak duit, kalau nggak punya waktu, itu lu nggak rich. Ya lu cuma punya rich duit doang, tapi kayak lu nggak bisa nikmatin. Bener gak sih? Terus kalau misalnya rich kan banyak ya, maksudnya kayak anak muda zaman sekarang tuh menurut gua lebih kayak itu apa ya? Mereka tuh nggak cuman soal duit doang gitu lah. Iya. Mungkin kalau pandangan gua adalah tergantung tiap orang pribadi beda-beda ya. Jadi tergantung apa yang bikin lo stres. Kadang-kadang mungkin gitu kan, ada orang yang kalau dia nggak ada duit, dia stres. Nah itu mungkin rich in life-nya dia adalah dia harus punya duit. Tapi mungkin ada orang yang dia stres kalau misalnya dia nggak punya peace of mind gitu, nggak punya time sama keluarganya gitu. Jadi dia mungkin feel so guilty gitu. Jadi mungkin yang bagi dia rich in life adalah di saat dia bisa spend time sama keluarganya. Doesn't matter duit dia di bank account berapa gitu. Jadi kayaknya tergantung orang tuh yang bikin stres tuh apa sih, ya nggak? Ya kalau menurut lo apa? Apa yang bikin lo stres dalam hidup gitu? Kalau lagi nggak punya duit kah? Atau kalau lo lagi sakit? Nggak punya duit sih. Bener, lo juga ya? Iya. Ya gue juga sih. Tapi mungkin ya karena ya so far kan kita masih ya diberi kesehatan yang oke gitu ya, mesti kayak kita sehat aja. Jadi kayak mungkin mikirnya belum mungkin sampai nggak mikir ke sana ya. Yang problem adalah yang kita tackling day to day, yang kita rasain adalah gila kalau nggak ada duit gimana anak kita sekolah, kita mau liburan. Mungkin karena umur ya. Kalau menurut gue yang kayak gini-gini tuh semuanya tuh udah based on umur sih. Kayak dulu mungkin kalau rich in life kayak pas versi zaman-zaman kita dulu, zaman kita mungkin masih Gen Z-nya kita gitu, mungkin di usia Gen Z kita. Itu kan mungkin kayak kita rich in life tuh kayak kita bisa ya itu spend traveling, spring break, summer break. Nggak usah mikir nih mau bayar yang gimana, yang penting bisa aja traveling. Ada lagunya Bu. Apa tuh? Apa yang pakai gitar genjreng. Hatiku senang apa? Ada loh lagu itu. Hati senang walaupun tak punya uang. Iya kan? Ini Gen Z masih relate nggak nih lagu ini? Nggak tahu masih mereka. Gue nemu satu data, survei Deloitte Global tahun 2026 nih. Katanya buat milenial sama Gen Z, sukses itu katanya tuh bukan soal jabatan tinggi, tapi juga kombinasi stabilitas, skill, sama kesejahteraan hidup lah ceritanya. Tapi bedanya dikit nih, kalau milenial tuh lebih naro, somehow tuh kalau generasi kita nih, lebih naro prioritas itu di hubungan. Sedangkan kalau Gen Z itu, mereka tuh somehow lebih naro
itu tuh di pengembangan diri, benar nggak? Kalau menurut survei ya, menurut survei itu mereka lebih kayak bilangnya Gen Z itu lebih banyak naruh di pengembangan diri lah. Nah, kalau menurut tuh kayak definisi kaya sekarang ini lebih ke pengalaman atau kepemilikan barang. Perlu mikir banget tuh gitu. Kayak zaman sekarang. Iya. Kayak Soalnya zaman bener sekarang. sih. Gak bisa milih either or sih. Ini kayaknya tapi lebih mana yang prioritasnya lah ya. Maksudnya dari kayak gitu lebih apa tadi pertanyaan lu? Lebih ke pengembangan diri atau ke pemilikan lu tuh materi. punya materi. Tapi menurut gue kalau zaman sekarang tuh kayaknya lah emang nggak bisa milih sih. Itu tuh harus paralel. Iya sih. Iya kan, lu maksudnya zaman sekarang di saat semua informasi tuh lu gampang banget dapat, lu semua belajar apa aja semua bisa. Kalau lu nya nggak ngembangin diri ya pasti akan ada somebody else yang akan overshadow lu. Ya kan? Benar. Gimana caranya lu mau mengembangkan uang lu kalau lu sendiri tidak mau mengembangkan diri lu? Ya kan? Jadi semua Betul. interconnected kan. Kan nggak bisa lu ngandelin semua hoki terus dong, ya kan? Maksudnya hoki juga gimana sih namanya hoki juga kalau lu kagak siap juga hokinya juga kagak jadi gitu, ya nggak? Iya, benar. Ya kan Benar. kayak zaman sekarang tuh maksud gue tuh gimana ya, kayak lu sekedar sekolah aja kan nggak, menurut gue udah nggak cukup sih. Kayak lu harus bisa ngembangin diri lu di saat Outside. Iya, From the ya yang lu udah belajarin gitu kan. Ya. karena akan ada orang yang lebih rajin yang akan ini ngejar lu gitu. Kalau lu nya tuh nggak ini, jadi nggak peduli lu mau pinter apa kagak gitu. Kalau lu kagak rajin ngembangin diri sih kayaknya susah sih. Betul. Jadi intinya kombinasi lah ya. Iya, harus kombinasi, nggak bisa satu-satu. Intinya kan uang itu akan datang sesuai dengan value lu. Benar, Setuju setuju banget. itu sih gue Kan? setuju. Jadi kalau lu nya stuck di situ-situ doang, tidak berkembang, ya uangnya juga tidak berkembang. Iya, Benar nggak? iya karena ya lu nggak bisa hoki terus ya. Maksudnya mungkin bisa lah ada orang yang hoki gitu kan tiba-tiba dar gitu kan kejatuhan duit duren. Tapi duren sustain duit. nggak? Apa? Duren. Iya, iya. Iya, itu ya itu bisa aja hoki mah ada aja lah gitu kan. Yang kolongnya ke Gunung Kawi kan juga ada aja gitu. Iya, iya. Cuman Gunung ya itu Kawi. maksudnya kalau ngomong secara in general gitu ya kan, ya harus bisa ngembangin diri lah. Oke, nah jadi menurut kalian nih, kalau kalian suruh kasih 3 tips nih ceritanya untuk bisa ningkatin kekayaan, itu apa aja sih yang dibutuhin? Untuk ningkatin kekayaan. Yang pas, ya itu tadi lah, Satu skill. value, skill. Itu skill lo. Terus ini ya, Networking. network. Iya, Networking. zaman sekarang tuh Networking, network penting. Benar. Tapi networking tuh bukan cuma networking lu kenal sama orang ya, itu beda jenis. Menurut gue networking yang bisa dimonetize. Iya, setuju. Itu paling penting. Iya. Karena kalau misalnya kayak lu cuma kenal sama ini, lu cuma kenal sama itu, lu cuma kenal sama ini, ya that's cuma Iya. kenal gitu kan. Nggak punya relationship, maksudnya Iya. gitu kan. Betul. Makanya tuh kadang-kadang kayak penting juga gitu di zaman sekarang tuh kayak membangun hubungan ya. Iya. Building connection, nabung celengan apa emosi lah. Tapi Iya kan? tuh ya sebenarnya tuh dari dulu tuh gue udah diajarin loh sama mak gue. Maksudnya gini, nyokap gue tuh dari dulu selalu encourage gue tuh untuk keluar. Sebenarnya tuh bukan untuk kayak, kan kalau dulu mungkin gue mikirnya se-shallow kayak, oh mak gue pengen gue jadi anak gaul apa gimana sih gitu kan. Berteman Tapi- banyak-banyak Iya. gitu ya kan. Nah sekarang tuh kayaknya gue boleh makin ngerti gitu, kayak nih, kayak lu mesti keluar, lu for network, kenalan sama orang apa segala macem gitu, punya relationship, harus punya kenal sama ini, kayak building network. Sekarang gue baru ngerti gitu, karena kalau misalnya kayak orang zaman sekarang lu nggak punya network, ya nggak bisa sih. Iya, nggak bisa. Ibarat Nggak tuh bisa sekarang sih. pada bilang network is your net worth. Ya Iya, kan? Pada heeh. bilang ya karena itu yang Benar, ya, tapi bisa. networknya sedip apa kalian punya connection sama mereka gitu. Karena kayak satu, lu kalau nggak punya value, walaupun lu punya network, orang juga belum tentu mau kerja sama kita. betul. Belum tentu mau pakai kita, belum tentu mau bayar kita, belum tentu mau pakai jasa kita gitu kan, kalau nggak punya value. Terus udah gitu kalau kita nggak punya hubungan yang baik sama mereka, menurut gue juga nggak bisa dimonetize. Betul juga. Iya. Iya kan, jadi kadang-kadang orang kayak bilang ya lu kenal sama semua orang gitu, tapi lu nya juga nggak build hubungan dan orang itu ke apa sih kayak ngelihat kitanya juga kayak Iya lu ngapain sih sebenarnya Iya, gitu maksudnya ya. kayak, maksud gue makanya nih kayak kitanya sendiri tuh harus benar-benar punya value dulu nih, orang tuh percaya banget sama kita gitu. Nama kita tuh harus bener dulu gitu. Iya. Iya nggak sih? Gitu kadang-kadang kalau misalnya kayak network yang bagus-bagus nih, misalnya mau pakai jasa kita atau mau collaboration sama kita, kalau kitanya aja kelihatannya kayak mut-mutan gitu Iya. kalau kerja, terus udah gitu kayak
nggak bisa dipegang, itu juga kan mereka juga nggak akan jadi mau Benar. Setuju. collab sama kita lah ibaratnya, mau pakai jasa kita gitu. Jadi menurut gue dengan kayak itu juga penting gitu untuk supaya ya eventually kan jadi resultnya ya kita bisa dapat uang gitu, maksudnya bisa jadi lebih rich gitu kan. Tapi kan dengan ya itu yang punya value dulu. Jadi terus tadi tuh apa sih kita bahasnya, value, terus networking. Nah, networking sama menurut gue karakter juga perlu banget sih. Iya, karakter. Iya. Paling penting sih. Nah, tapi akan ada yang nanya nih kayak gini. Tapi gue introvert. Menurut gue ya, orang pada bilang introvert tuh doesn't mean kayak mereka nggak bisa ngomong sama orang loh, kayak nggak bisa build connection. Justru menurut gue kelebihan introvert adalah mereka tuh build real connection. Mereka tuh sangat mendengar. Mereka tuh kayak mungkin kalau yang kayak extrovert kan ingin ngomong gitu kan. Kalau sometimes kadang-kadang kita lupa untuk mendengar gitu kan. Jadi kita lebih banyak ngomong gitu. Padahal kalau misalnya introvert tuh menurutku justru kelebihan mereka adalah mereka bisa lebih menyerap, mendengar, dan somehow mereka tuh malah tipe kayak teman kita deh, si Sela gitu. Oh iya. Ya kan, dia kan orang yang sangat introvert gitu. Tapi dengan keintrovertnya dia tuh justru malah lebih bisa apa ya? Bisa melihat kayak apa ya keadaan sekitar dan lebih build that real connection kali ya. Iya. Terus begitu dalam menjelaskan sesuatu, dalam jadi detail banget. Dia juga sangat detail gitu. Jadi itu juga justru value-nya gitu. Dan maksud gue dengan ya orang kan bisa lihat lah gitu maksudnya. Oh, ternyata value lu di situ gitu. Walaupun lu nggak suka ngomong nih gitu, tapi oh ternyata lu tuh pintar ya, oh ternyata lu tuh detail ya gitu. Ya cuman mungkin itu ya yang kayak apa the first step untuk kayak lu mau kenal sama orang barunya itu mungkin struggle-nya mungkin di situ ya. Ya kalau kayak gitu ya mau nggak mau kita harus join komunitas sih menurut gua. Apalagi. Iya. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba orang introvert terus keluar tiba-tiba kayak keluar sendiri gitu ke tempat kopi ngajak kenal orang kan nggak mungkin dong. Iya. Menurut gua introvert harus masuk ke komunitas nggak sih? Iya, ya harus ini aja keluar dari cangkang aja nggak sih? Iya, keluar dari cangkang. Ya balik lagi ke networking tadi kan. Iya, networking gitu maksudnya. Ya karena untuk nambah value kekayaan itu tadi kan harus punya network, harus punya value dan harus punya good character. Iya, benar. Kalau nih misalnya tiba-tiba random nih ya, kalian tiba-tiba dapet 1M. Hari ini kalian pakai buat apa? Pakai buat apa? Ya gue sih mau buat bangun rumah lo sudah tahu. Kalau sekarang bangun rumah. Iya. Kalau ditanyanya 5 tahun lalu beli tas. Dapat Himalaya kali. Ya kan beda. Menurut gue kayak ada seasonnya lah setiap orang. Ya kan? Kalau lu sekarang apa? Tiba-tiba punya 1M. Sekarang nih. Gue tetap penasaran nih 1M. Ya lu sih beli tas sih. Enggak sih. Gue kayaknya bakal apa? Investin supaya dapat triple apa double apa quadruple gitu ya. Iya. Abis itu baru gue beli tas. Wise sekali. Karena gue lagi mikir kayak gue juga lagi nggak pengen tas apa-apa juga sih sekarang. Gitu ya. Lo apa Gwen? Gue dapat 1M lo bakal pakai buat apa? Mungkin ya at this point in time kayaknya mungkin gue akan kayak lu sih. Iya kayak kan? Gue tuh lagi kayak lagi di saat dimana gue kayak lagi sadar banget bahwa gue harus merapikan segala macam finance gue, apalagi dengan anak gue sekarang 3 gitu kan. Kayak benar. Kayak gue ngerasa gue udah nggak bisa aja gitu tuh nggak sih kayak mikir lebih ini gitu nggak bisa gitu. Priorities lo shift lah ya, maksudnya banget, benar-benar kayak apa nih yang benar-benar di-planin untuk 5 tahun ke depan nih apa gitu. Dan anak gue nih yang gede itu kan udah mulai makin gede gitu kan. Dulu kan lo ngerasanya kalau anak lo masih TK baru awal SD gitu lo kayak ngerasanya masih kuliah tuh SMA kuliah tuh kayak masih jauh gitu. Gila kayak sekarang tuh gue ngerasa udah deket gitu. Anaknya bentar lagi SMP gitu loh, kayak gitu-gitunya gue kayak udah mulai kayak ada adulting. Gue udah mulai ada api banyak nih gitu. Iya, betul. Terus kalau menurut tuh nih lebih penting mana sih gitu? Nyari duit atau ngelola duitnya? Nggak bisa, itu lu nggak bisa pilih. Nggak bisa sih. Dulu gue pikir lu dengan asal lu bisa nyari duit, lu aman-aman aja. Iya, tapi gue juga berpikir begitu. Semakin banyak tanggungan lo itu bagi gue kayak lu nggak bisa, lu mau duit banyak pun lu nggak bisa kelola juga sama aja. Setuju. Karena zaman dulu ya mindset gue nih, begitu lu dapet duit, lu taruh di bank doang tuh enough gitu, keluarin buat expense lah. Iya. Ternyata enggak ya? Ternyata nggak segampang itu gitu kan, karena kan kita juga mesti ada mikir yang tadi gue bilang,
lu mesti mikirin 5 tahun ke depan gimana anak sekolah mau gimana. Lu mesti mikir ke sana, bukan kayak duit tuh keluar masuk doang. Benar-benar. Tapi lu mesti kelolain gitu untuk bisa dapetin Iya, apalagi yang kita mau. maksudnya tuh duitnya ke devaluasi mulu gitu loh. Bener, Kayak, apalagi dolar Lagi tinggi naik, banget. saham lagi Iya. jebrot gitu kan. Ya pokoknya ya jadi Sama-sama penting lah menurut gue. iya harus Iya, sama-sama harus ngerti penting sih, udah nggak bisa Dan itu aja. gue baru menyadari akhir-akhir tahun belakangan. Iya, gue tuh juga jujur aja. Gue juga Emang ya, baru 30 mulai tahun ngerti. kemudian. Iya benar. Dulu tuh kayak nggak peduli banget Bener. gitu, bodo amat. Oke, Le, tapi gue juga setuju nih kalau misalnya lu nggak bisa nyari duit, apa lu mau kelola juga? Gue lagi mikir tiba-tiba kayak, ya iya kayak, ya Bener juga. lu mau kelola apa kalau lu kagak ada duitnya? Jadi sebenarnya kalau ditanya penting mana, penting nyari duit dulu dong. Ini Mungkin- chicken and egg. Iya, chicken and egg sih bener. Emang pentingnya Iya. mungkin nyari duit lebih penting dulu pertama gitu, karena Bener. kalau lu nggak ada Nggak, duitnya, karena sebenarnya kalau misalnya sebenarnya gini, menurut gue kalau paling penting nyari duit dulu. Nyari duit yang lebih banyak. Karena kalau misalnya duitnya ya pas-pasan, apa yang mau dikelola? Setuju. Karena buat bayar, maksudnya kebutuhan sehari-hari, mungkin Iya, bayar apa itu aja itu dia. mentok. Apa yang mau dikelola, pertanyaan gue. Kan lu bisa kelola duit Iya. kalau lu ada ekstra. Betul. bener nggak sih? Iya, lu mau invest. Iya kan? terus duit lu cuma 1.000 perak ya Lah, gimana? iya Nggak bisa betul. dong, Jadi ya menurut kan? gua kalau ditanya lebih penting, bener juga. Lebih penting nyari duit dulu, lebih banyak. Iya. Baru Kelola. harus Iya, dikelola, itu gitu. mungkin kayak lebih flow-nya ya berarti number Ya udah one. kalau gitu gini biar adil deh. Nanti kan kan kita kalau semakin tua lama-lama akan berpasangan toh. Mm-mm. Kita cari yin and yang. Iya. Maksudnya Yang satu nyari duit. Satu nyari duit, yang satu lagi pintar ngelola. Iya. Nah, kan udah emansipasi. Jadi nggak harus laki-laki yang bisa nyari duit juga. Benar, Jadi perempuan benar. juga boleh. Setuju banget. Tapi suaminya mungkin yang Bisa ngelola. atau Benar. kebalikannya gitu. Mm-mm. Tapi maksudnya mungkin kadang-kadang lo kalau bisa dua-duanya mungkin berat. Jadi ya udah kita berbagi Tugas. itu Iya, bagi iya, tugas benar. Setuju. kan ngomongin berarti harus nyari duit dulu dong. Bener nggak? Kan supaya Mm. duitnya lebih banyak gitu kan. Nah, kalau dibilangin yang lu lebih prioritasin sih, yang lu akan lebih prioritasin itu mau kerja keras atau kerja cerdas supaya lebih cepat kaya. Maunya ya kerja cerdas lah ya. Iya. Apa sih Iya. kerja cerdas itu? Kerja cerdas itu menurut gue dimana lu nggak usah sampai banting tulang kayak dari pagi sampai malam kerja terpatok waktu gitu, tapi ya lu pakai waktu yang lebih singkat tapi duitnya lebih banyak dan sehingga lu bisa keluarin lebih banyak lagi. Jadi kerja cerdas. Jadi kerja cerdas, gue sih lebih pilih kerja cerdas ya. Iya, kerja cerdas. Karena kayak gue sendiri gue pernah pengalaman kerja kantoran gitu dan gue sangat-sangat tidak suka gitu karena lu kepatok waktu kan. Iya, 9 to 5. 9 to 5. Dengan kemacetan Benar, Jakarta. yang iya. jahanam ini. Nah ya jadi mendingan Terus? kayak kerja yang kayak fleksibel di mana lu bisa atur waktu lu sendiri tapi dengan amount yang lu dapat lebih banyak gitu. Atau lu gimana? Kerja cerdas ya. Iya sih, gue juga kerja karena mungkin gue orangnya malas. Gue sih jujur aja gue orangnya malas. Jadi kalau gue bisa kayak melakukan sesuatu with less time, kenapa tidak? Iya, and get more money Benar. yang Tapi gitu kan. abis itu gue semenjak kenal sama orang-orang yang hebat juga ya, gue kadang-kadang jadi kayak nggak bisa mikir kayak gitu juga loh. Mereka kerja keras kan? Enggak, karena mereka dua-duanya cuy. Iya, kerja Iya, keras dan kan? kerja cerdas. Mungkin kan sekarang mungkin di pikiran pendek kita adalah oh ya gue mau kayak dengan kalau gue bisa menghemat waktu begini dengan menghasilkan X, why not gitu kan? Tapi orang yang lebih hebat ini adalah mereka udah kayak begitu, tapi dari gap waktu yang mereka punya itu mereka kerjain something else lagi gitu, ngerti Iya, nggak? benar. Oh iya, Jadi- ini jangan males. Enggak sih, tapi menurut gua kerja cerdasnya itu menurut gua tuh lebih kayak mereka build system. Iya, mereka udah tahu Jadi- sih kayak Jadi kalau ngomong ini, let's say oke deh kita ngomongin dari versi orang kantoran dulu deh 9 to 5. Menurut gue bisa juga 9 to 5 itu bekerja lebih Bisa, cerdas bisa. adalah dengan lu build system supaya di mana lu tuh nggak capek-capek banget harus manage Tapi all udah the things produktif. sendiri, tapi tim lu tuh produktif, itu kan build system. tuh. Ya kan? Jadi dengan gaji yang sama ibaratnya tapi kerja lu lebih less karena lu ada sistem yang lu build sehingga lu tuh nggak harus kayak nerorin ini udah belum, ya ini dikerjain belum, ya itu dikerjain. Betul, Itu betul, kan kerja betul, cerdas betul. dengan lu build system. Jadi menurut gua sama aja sih kalau misalnya kayak kita misalnya kerja bisnis gitu, kan kita juga mungkin kerjanya lebih cerdas. Jadi supaya maksudnya kayak semua timnya juga bergerak gitu kan dengan
bersama. Maksudnya visi misinya sama gitu kan, cara kerjanya juga jelas gitu. Tapi ya kita juga kerja keras, which is waktunya kita tambahin untuk lebih kerja lagi. Betul. Jadi kayak lebih monetasnya lebih Oke, banyak. gue udah tahu duitnya, bottom bener line-nya. nggak? Aku udah tahu bottom line-nya. Intinya di apapun yang kita lakukan, kita kerja itu harus pakai ini. Betul. Tuh. Ya kan? Maksudnya jangan kerja cuman kayak asal ngerjain asal beres gitu. Kayak maksudnya mungkin lo Benar. ngerjain itu mesti ada ini, mesti pakai hati dan pakai ini. Iya. Jadi betul. itu baru namanya bisa ngomong kerja cerdas mungkin gitu ya. Iya. Oke guys, stay tune ya di episode 3 karena next-nya nih kita akan bahas tentang keberuntungan.